Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan saum Ramadan. Jadi atau sebelumnya sudah dimulai ya? Oh udah, terlambat. Berarti meneruskan ya, hadis-hadis yang pembahasan tentang Ramadan. Bab yang akan kita baca sekarang yaitu bab ke-219. Babun nahi an taqaddumi Ramadana bisawmi ba'da nisbi Sya'bana illa liman wasalahu bima qablahu aw wafaqa 'adatan lahu bi an kana 'adatuhu yaumal itsnaini wal khamis fawafaqahu. Bab larangan mendahului bulan Ramadan dengan puasa setelah pertengahan Sya'ban, kecuali bagi yang meneruskan puasa sebelumnya atau berkesesuaian dengan puasa yang biasa dilakukan seperti puasa hari Senin dan hari Kamis. Ya. Baik, hadis pertama dari bab ini atau nomor 1232 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalikal yaum. Muttafaqun alaih. Janganlah seseorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari, kecuali seseorang yang biasa saum sebelumnya, maka ia boleh melakukan saum pada hari tersebut. Baik ikhwah sekalian, hadis ini ataupun bab ini larangan mendahului Ramadan untuk melakukan saum setelah pertengahan Sya'ban. Kemudian muallif atau pengarang kitab ini memulai hadisnya dengan barusan yang kita baca. Ya, walaupun di sana ada hadis yang spesifik, yang lebih erat dengan larangan puasa pertengahan setelah masuk 15 Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Tapi sepertinya tidak dicantumkan di sini. Ya, kemungkinan karena hadis tersebut ya diperdebatkan kesahihannya, ya, yaitu hadis la tasumu ba'da idzan tasafa asy-Sya'banu fala tasumu. Apabila sudah masuk ke pertengahan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa. Nah, hadis ini dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, ya, Al-Mahdi. Kemudian dari kalangan Syafi'i juga ada Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hajar termasuk yang melemahkan hadis ini, yang mendhaifkan hadis ini. Dan Imam Ahmad juga mengingkari kesahihannya. Ya, tapi ada di antara para ulama yang mensahihkan, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya, tentang larangan ini. Ya, ada hadis larangan kita untuk puasa ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban. Tetapi kalau kita lihat
hadis yang barusan kita baca ya secara tidak langsung membolehkan saum setelah walaupun sudah masuk pertengahan Sya'ban. Barusan dikatakan bahwa jangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Artinya 3 hari, 4 hari sebelumnya boleh, termasuk ketika sudah masuk di pertengahan Sya'ban. Maka para ulama menggabungkan larangan dan hadis-hadis yang ada, apalagi kalau kita baca hadis-hadis yang lain, riwayat dari Aisyah, Ummu Salamah, Usamah bin Zaid yang menceritakan bagaimana Rasulullah berpuasa di bulan ini. Yang orang Aisyah mengatakan sampai seakan-akan Rasulullah itu tidak pernah berbuka di bulan Sya'ban. Artinya banyak melakukan saum, termasuk diantaranya setelah masuk pertengahan Sya'ban. Kemudian dari Usamah bin Zaid juga mengatakan begitu. Dan ketika Usamah bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahra minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda puasa sebanyak ini ya kecuali di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahu yaumun yaghfulu fihin nas. Bahwa Sya'ban itu adalah bulan yang orang-orang banyak lalai karena dia ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa fihi yurfa'u al-a'mal, kata Rasulullah, dan di bulan Sya'ban itu pula diangkat amalan. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kemudian Rasulullah menjelaskan, dan aku ingin sekali ketika diangkat amalanku ini, aku sedang saum, sedang berpuasa. Artinya bisa disimpulkan bahwa larangan saum bagi orang yang mengatakan hadis ini pun sahih, artinya bagi orang yang belum terbiasa saum di awal Sya'ban, kemudian masuk di pertengahan Sya'ban, dia sudah mulai puasa. Artinya tidak dikaitkan dengan kebiasaan dia dengan puasa-puasa sebelumnya. Nah, para ulama menggali kenapa dilarang saum ya ketika sudah masuk di pertengahan Sya'ban. Di antaranya adalah karena bisa menjadikan saum itu ketika seorang masuk Ramadan yad'ufu ala siyami, dia akan lemah untuk untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Tapi kenapa orang yang berpuasa di tanggal 1 Sya'ban gak dilarang? Bukankah itu pun akan membuat dia lemah? Nah, maka dikatakan oleh para ulama, orang yang berpuasa dari hari-hari jauh sebelumnya, justru sebaliknya, dia akan terbiasa dengan saum. Nah, itu diantara hikmah yang digali oleh para ulama. Jadi biar ketika kita masuk Ramadan, dalam kondisi kondisi benar-benar kuat. Ya. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa sebelumnya, maka tidak berpengaruh. Adapun larangan saum ya 1 hari ataupun 2 hari sebelum Ramadan, karena itu berkaitan dengan yaumus syak. Artinya hari yang diragu-ragukan bahwa pada tanggal tersebut adalah antara tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Ya, misalkan nanti pada tanggal berapa biasa ru'yah hilal itu? Malam 29, malam 30 ya. 29 ya? Malam 29. Malam 29, malam 30. Malam 30 kan? Dilihat teropong Pelabuhan Ratu. Nah, kalau gak kelihatan karena cuaca dan lain sebagainya, maka akan diputuskan Sya'ban disempurnakan menjadi 30. Maka tanggal 30 itu disebut yaumus syak. Karena mungkin sudah masuk tanggal 1 atau belum. Maka tanggal tersebut bagi orang yang belum terbiasa saum sebelumnya, maka tidak boleh saum. Ya, salah satunya kata para ulama dikatakan khawatir ya, itu menjadikan sesuatu yang wajib padahal belum masuk sesuatu yang diwajibkan. Artinya masuk ke dalam rentetan saum-saum Ramadan. Maka terbiasa di dalam syariat kita ya, antara yang wajib dan sunnah itu biasa Biasa dipisah.
Salah satunya Ramadan dengan puasa-puasa sunnah. Jangan sampai menyambung dan orang beranggapan bahwa itu termasuk dari bagian Ramadan. Ya termasuk sholat sunnah dan sholat wajib. Ya, kita tidak diperbolehkan ketika selesai sholat, ya langsung disambung berdiri lagi untuk melakukan sholat qobliyah ataupun ba'diyah. Kalaupun kita terdesak harus segera berangkat, ya karena dapur mau tutup, darurat bukan, bukan ya. Kita boleh pindah tempat, kemudian mengambil sholat sunnah, tidak langsung di tempat tersebut. Atau dengan di sela-sela dengan zikir-zikir sehingga itu bisa menjadi pemisah antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Begitupun halnya saum Ramadan dengan apa? Dengan saum sunnah. Ya, mudah-mudahan ikhwas sekalian kita disampaikan ke bulan Ramadan, ya, yang masih punya hutang berapa hari lagi nih? Hutang Ramadan ya. Kalau kita mah insya Allah gak ada. Mungkin istri kita diingatkan bahwa sekarang jangan sampai jadi alasan, wah ya Bi saya gak bisa nih saum untuk qadha karena dilarang apa? Saum nanti aja ya. Gak bisa. Puasa qadha itu bisa dilakukan baik di awal ataupun di akhir. Bahkan 1 hari lagi ke Ramadan, puasa qadha tetap harus dibayar. Karena orang yang mengakhirkan tanpa udzur syar'i, maka dia telah melakukan suatu yang dilarang ataupun sesuatu yang berbuat menjadi dosa bagi dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika terlewat, maka diganti dengan saum juga mengeluarkan fidyah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita ikhwas sekalian untuk masuk di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan termasuk apa yang kita siapkan ini adalah persiapan kita menuju bulan Ramadan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membekali kita dengan ilmu sehingga bisa melaksanakan Ramadan dengan penuh khidmat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.